sehat? Anak-anakku yang baik sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah Bu, Oke. sehat Bu. Sok silahkan Alhamdulillah sehat, Bu. bergabung di acara Kilat ya, pesantren Kilat di Ramadan di SMKN 1 Rancaikek kedua. Semoga kalian tetap puasanya lancar dan tidak ada gangguan apapun. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin karena untuk kelas Iya, 10 Bu. dan kelas 11 Ibu belum pernah mengajar di kalian ya. Tahu nggak nama Ibu? Halo. Ibu Witri. Oh, nah ini maaf kalau dalam yang tertera itu namanya Ibu Witri, karena ini laptop yang digunakan adalah milik Ibu Witri. Kalau Ibu sendiri namanya Siti Sofia yang mengajar di kelas 12 ya. Oke. Kalau begitu dan nanti mungkin kalian bisa bertemu Ibu nanti kalau udah naik ke kelas 12. Mudah-mudahan kalian semua naik kelas. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa berkumpul dan sehat, diberi kesehatan dan mudah-mudahan ditetapkan iman Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan mencoba menguraikan dalam satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam kesempatan ini dalam Al-Quran itu ada dua kata yang berkaitan dengan puasa, yaitu ada kalimat saum, ada juga kalimat siam. Iya. Kan? Tadi ada kutiba alaikumus siam. Nah, itu ada kata-kata siam. Ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Maryam ada dikatakan saum. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Ada kalimat saum. Artinya sesungguhnya aku sudah bernazar untuk berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, tidak akan berbicara bagi seseorang manusia pada hari ini. Nah, apa bedanya antara kata saum sama siam? Ya, kalau saum itu relatif lebih fokus pada kata saum itu kan artinya menahan diri. Jadi menahan diri hanya dalam arti kecil, tidak luas. Sementara kalau siam itu berarti luas, termasuk di dalamnya ada kata saum. Contoh misalnya di dalam surat Maryam tersebut ayat 26, kata saum itu berarti Siti Maryam menahan diri
atau bernadar, berjanji tidak akan berbicara pada hari itu. Jadi, nah pada saat itu dikisahkan ketika Siti Maryam itu kan memiliki anak Nabi Isa alaihi salam tanpa memiliki seorang suami. Kemudian pada masyarakat pada masa itu bertanya-tanya, mana bapaknya, mana suaminya, kan gitu. Nah, Siti Maryam tidak menjawab karena dia sedang bernadar tidak berpuasa. Tapi Allah memberikan takdirnya kepada bayi Isa, walaupun pada saat itu Nabi Isa belum bisa bicara, dia yang menjawab pertanyaan masyarakat itu dengan mengucapkan, "Ana Abdullah, saya hamba Allah." Sehingga ada sebagian masyarakat menganggap Abdullah di sana mengartikan anak Allah. Makanya ada yang menganggap bahwa Tuhan itu ada bapaknya, ada ibunya, dan ada anaknya. Padahal Nabi Isa pada saat itu menjawab pada saat bayi itu, saya hamba Allah. Nah, itu nadar dalam puasa dalam arti sempit. Ada juga puasa dalam arti sempit itu biasanya berarti dengan misalnya rukun puasa atau syarat rukun puasa. Sementara kalau siam, kata siam itu dalam surat Al-Baqarah yang Ibu tadi sebutkan itu bahasanya tuh maknanya itu mencakup dari kata saum dan mencakup juga berkaitan dengan nilai-nilai. Artinya nih berkaitan dengan nilai puasa. Misalnya ini misalnya dalam hadis Ro'yuso'im laisalahu min siyamihi ilaju wal atos. Betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan nilai pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu berkaitan dengan nilai min siyamihi ilaju wal atas. Jadi dia tidak akan mendapat nilai puasa, nilai pahala puasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, yang bagaimana yang seperti itu nanti akan dibahas. Bagaimana orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga puasanya, tidak ada nilainya sama sekali. Jadi kalau kata-kata siam itu berkaitan dengan nilai itu puasanya. Sementara kalau saum itu lebih berkaitan dengan syarat atau rukun puasanya. Jadi hanya satu aspek gitu. Nah, itu cakupannya. Jadi kalau siam itu lebih luas, kalau saum itu lebih sempit, Nah, itu arti kata saum dan arti kata siam ya diantaranya itu. Iya. Nah, sekarang apakah kalian semuanya sedang puasa? Nah, Puasa. bagaimana supaya kalian itu puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, tentu saja harus dimulai dengan hal-hal yang sesuai. Misalnya, bagaimana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi tidak? Nah, mungkin Ibu akan tanya, siapa yang tahu syarat wajib puasa? Hayo, mau Ibu tanya. Mau tunjuk Berakal. namanya boleh nggak? Oke, Siti Maria barangkali? Berakal, Bu. Oke, berakal. Terus siapa lagi yang mau menambahkan? Balik. Oke, bagus. Terus? Satu, Islam, ya. Kalian beragama Islam berarti wajib puasa. 2, balik. Berarti kalian sudah memenuhi syarat untuk puasa karena kalian sudah berapa usianya? Udah balik kan? Terus ketiga, berakal. Keempat, sehat. Nah, itu sehat. Kelima, tidak sedang dalam perjalanan. Tidak sedang perjalanan. Tapi bukan berarti Abi mah lagi main ke Cicalengka ke pasar tidak puasa pada ngabaso, jangan. Karena perjalanannya itu ada syarat dan rukunnya juga, ada syaratnya ya. Kemudian yang keenam, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas.
Oke, silakan. Siapa yang mau mengulangi dari awal? 1, Beragama Islam. Islam, 2, balik, 2 3, balik, 3 mempunyai akal, 4, 4 sehat. sehat, 5, sehat, tidak sedang dalam 5 perjalanan. 6, suci dari tidak haid yang dan nifas. Gitu. dan nifas. Oke, udah jelas kan? Jelas? Jelas, Bu. Arya, mana Arya? Ada suaranya Jelas, enggak? Bu. Jelas, Mau Bu. diulang Arya? Coba diulang sama Arya, hafal enggak? Barik peremnya. Seri. Pasti bari perem. Api-api. Asal we hadir. Ketahuan kan? Sok. Oke, itu 1 syaratnya. beragama Islam. Ya, Islam. 2, Berakal. berakal. 3, Balik. 4, Sehat. 5, Tidak dalam perjalanan. iya, 6. Suci dari haid dan nifas. Oke, terima kasih Arya. Jangan tidur, lanjutkan. Nah itu syarat wajib. Jadi seseorang sudah dikenai wajib puasa apabila sudah memiliki 6 syarat tersebut. Gitu. Nah sekarang berikutnya ada syarat syah puasa. Syarat syah puasa. Ada yang hafal? Ayo. Salman barangkali Salman? Kok hilang Salman gak ada suaranya? Nah kalau syaratnya ada 4. Pertama Islam, 2 berakal, tadi sama ya. 3 suci dari haid dan nifas, 4 sudah masuk waktu Ramadan. Jadi kenapa pemerintah biasanya suka ada melakukan hisab atau ru'yah? Itu menentukan kapan awal puasa atau kapan awal Ramadan atau kapan awal Idul Fitri. Nah, karena ketika tidak ada waktunya itu belum masuk syarat syah puasa. Bisa saja kalau tidak disesuai nanti puasanya malah menjadi tidak sah gitu. Makanya ada itu syaratnya. Betul ya. Jadi syarat sah seseorang sah puasa kalau dari yang tadi syarat wajib ditambah sudah masuk bulan Ramadan. Gitu ya. Nah itu. Kemudian rukun puasanya. Siapa yang hafal rukun puasanya? Tidak ada yang hafal juga atau lupa lagi? Padahal pelajaran SD, pelajaran SMP, dah. Renaldi ada? Masih ada? Rukun puasa pertama nahan. Rukun. Terus? Kedua niat. Oh ya. Terus sing. Jadi dibalik, pertama niat ya. Orang yang berpuasa, kedua niat. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Jadi harus niat. Orang yang puasa tapi tidak niat, ya tidak sah puasanya. Nah, niat yang wajib itu ketika dia mengitikadkan dalam hati, bukan yang diniatkan nawaitu sama godin an adai. Nah, itu mah bukan lafalnya. Tapi yang di dalam hatinya itu ketika kalian melafalkan niatnya, kemudian dalam hati mengucapkan niat abi puasanya kayak gitunya. Nah, itu yang wajibnya itu. Kalau melapalkannya hanya sunat. Jadi ketika kalian melapalkan nawaitu shauma godin an adai fadhi syahri ramadhana hadisanati dan seterusnya. Nah, ketika kalian melapalkan itu tidak mengikut sertakan dalam hatinya, itu tidak termasuk niat. Gitu ya, tidak termasuk niatnya karena yang wajibnya itu yang ada di dalam hatinya itu. Jelas?
Ya, nanti kalian bisa, aduh, saya mah sukanya nawaitu somogaden aja tanpa diartikan di dalam hatinya secara langsung gitu, secara bersamaan. Nah, itu hati-hati. Bisi kategorinya termasuk kategorinya niatnya masih kurang. Kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nanti dilanjut, apa saja yang membatalkan puasa? Bahkan apa saja yang tidak memiliki nilai puasa. Artinya tadi kan nilai puasanya itu hanya lapar dan dahaga, nggak ada nilainya. Mungkin karena kesalahan yang tadi. Kita akan bahas ya berkaitan dengan itu. Nah, sekarang dilanjut dengan perkara yang membatalkan puasa. Nah, perkara yang membatalkan puasa itu, 1, makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau kalian lupa, sedang puasa misalnya lupa, nggak masalah, nggak membatalkan puasa. Alhamdulillah, itu mah rezeki dari Allah. Pernah katanya teman ibu ya, di bulan puasa sedang panas-panasnya, dia hari pertama puasa, biasanya hari pertama puasa itu kan suka lupa ya, dia sedang puasa. Hari pertama puasa dia pergi berbelanja, lihat tukang itu teh botol, wah kayaknya menarik nih teh botol, terus dia minum. Mang, teh botol 1, minum. Ketika minum, Mang, nah sepi, nggak ada yang beli. Kan neng bulan puasa. Innalillahi, subhanallah, saya juga puasa. Nah itu mah nggak masalah, tidak membatalkan puasa. Karena itu adalah dalam keadaan tidak disengaja atau lupa. Tapi kalau kalian pura-pura lupa, tetap aja membatalkan puasa. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Apa? Memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Ke dalam rongga terbuka. Yang terbuka. Contoh mana rongga yang terbuka? Misalnya Mulut. lubang hidung, lubang telinga, mulut, lubang 2 lubang kemaluan. Kan kemaluan itu ada 2 lubang ya, depan sama belakang. Nah, kalau memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang-lubang tersebut, nah itu juga membatalkan puasa. Kamu misalnya memasukkan sesuatu ke dalam hidung, itu membatalkan puasa. Atau memasukkan barang ke dalam telinga, itu membatalkan puasa. Terus yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Misalnya, pengen batal puasa, pura-pura muntah-muntah di rorek misalnya, atau gimana caranya sangkan muntah. Nah, itu juga membatalkan puasa. Keempat, bagi wanita keluar head atau nifas. Head atau nifas. Tahu nifas? Nifas itu melahirkan ya. Keempat, gila. Nah, tiba-tiba misalnya ada yang sedang puasa, tiba-tiba hahaha sendiri. Terus ngeng, cerik sorangan gitu ya. Terus seri deui. Nah, itu membatalkan puasa. Jadi gila ya. Terus yang keempat, murtad. Apa murtad? Murtad itu keluar dari Islam. Ya. Nah, ketujuh, keluar sperma. Kalian misalnya nonton CD ya, nonton video porno pada saat bulan puasa, karena menonton porno sehingga keluar sperma. Nah, itu batal puasa kalian. Hati-hati nih laki-laki. Ya, hati-hati membatalkan puasa. Terus 8, melakukan hubungan seks atau hubungan bersetubuh antara suami dengan istri di siang hari. Nah, itu yang membatalkan puasa. Ya. Tuh, jelas ya? Udah hafal. Sekarang sunat ketika puasa. Sunat ketika puasa itu apa sunatnya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat puasa agar puasa kita itu bagus, bernilai baik. Pertama, menyegerakan berbuka. Jadi jangan ditunda, jangan kamu sholat dulu ya, segerakan berbuka. Nah, kemudian berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma,
yang manis ya. Tapi yang lebih disunatkan itu kurma. Karena Rasulullah itu juga dengan kurma. Terus yang berikutnya membaca doa. Hafal kan? Siapa yang? Fitri coba hafal doa buka puasa. Ayo. Hafal, Bu. Oh iya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu bika amantu rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Oke, yang lain ada yang mau mencoba? Ayu Bakari, Ayu Ratna Ningsih. So, Ibu pengen lihat Ayu. Ya ada. Oke, nggak apa-apa. Terus yang sunat berikutnya adalah kalau puasa itu disegerakan, tapi kalau sahur itu harus diakhirkan. Jadi jangan sahur di awal-awal. Kalau sekarang misalnya mulai jam 4 kalian sahur itu sunat. Karena harus akhir. Mengapa? Karena puasa itu kan menahan laparnya itu lama ya, menahan makan minum itu lama. Sehingga Rasul itu memerintahkan untuk bersegera berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, itu sunat. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Qur'an atau berzikir atau banyak ibadah lainnya lah. Nah, itu memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Kalian udah dapat berapa juz udah seminggu ini? Ayo. Nanti di akhir kan hari ini ketika pesantren kilat itu kalian diharuskan untuk tadarus ya. Kemudian hasil tadarusnya itu dicatat ayat surat apa, ayat berapa nanti. Itu ya. Nanti distorkan hasilnya. Gitu ya. Entahnya. Kemudian barangkali udah disebarkan oleh para wali kelas berkaitan dengan materi yang harus dicatat dan juga ayat Al-Qur'an yang harus ditulis ya. Di buku catatan juga boleh seperti itu. Nah, itu sunatnya. Terus kalau bisa senantiasa bersedekah. Banyak bersedekah ya di bulan Ramadan. Bersedekah itu tidak mesti dalam bentuk materi. Kalian boleh bersedekah dalam bentuk tenaga, dalam bentuk apa ya? Apapun lah yang bisa kalian lakukan. Misalnya bantuan, jasa atau apapun itu diantaranya. Aya nukian naon? Nah, ini. Oke. Nah, terus berikutnya jauhkan diri dari bercakap-cakap atau bercerikan hal-hal yang kotor, hal yang negatif, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Contoh tadi misalnya menggunjing gitu ya, menceritakan aib orang lain misalnya, gosip. Nah, itu hal-hal yang itu sehingga kalian ketika puasanya tampat dari sahur sampai maghrib tapi nggak ada pahalanya karena itu banyak melakukan hal-hal perbuatan yang tidak bermanfaat. Atau kalian misalnya seharian puasa tapi cicing HP, main game gitu misalnya, nonton video yang tidak jelas. Nah, itu juga membatalkan pahala puasa gitu diantaranya. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian ya sunat berikutnya adalah ketika kalian haid, para perempuan haid atau laki-laki bermimpi pada malam hari bulan puasa misalnya mimpi melakukan hubungan seks misalnya. Nah, kalian harus mandi itu jauh sebelum sholat subuh. Itu sunatnya itu. Nah, walaupun sebenarnya boleh karena sebelum sholat subuh, tapi sebaiknya jauh sebelum sholat subuh. Jadi ketika kalian misalnya bersahur itu ya sudah dalam keadaan suci. Itu ya. Nah, kalau sudah haid. Misalnya saya haid, nah kalau misalnya kalian bersucinya haidnya itu pada sore hari, ingat ketika sore hari ya, misalnya setelah asar mau sholat asar, kalian bersuci setelah haid. Nah, kalau sudah bersuci, kalian dilarang memakan apapun.
walaupun kalian tidak puasa gitu. Ngerti nggak? Nah, itu makanya kalau bisa ya, kalau itu ya sebelum subuh aja. Tapi kalau mau pada siang hari karena sudah bersih misalnya, saya udah mau sholat duhur, silahkan sholat duhur itu bersih-bersih, tapi kalau bisa harus menahan diri untuk tidak makan atau minum. Walaupun tidak dihitung puasanya, tapi seperti itu disunatkannya. Makanya kalau mau misalnya, saya mau bersih-bersih pada waktu duhur, sebelumnya harus makan kenyang terlebih dahulu. Gitu ya. Ngerti nggak? Jelas? Ngerti, Bu. Oke. Nah itu. Sekarang Ibu akan menjelaskan 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Tadi ya, 5 hal yang membatalkan pahala puasa. 1, berdusta. Bohong pada ibu, bohong pada guru, kalian pura-pura masuk di link YouTube ternyata tidur. Nah, itu bohong ya. Jangan. Nah, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, gibah. Apa gibah? Gosip ya, menggosip itu gibah. Kemudian yang ketiga, halo Winda. Yang ketiga itu adu domba. Terang adu domba? Ya jelas ya, tahu lah. Mau saling ini dua orang berselisih untuk menjadikan orang lain itu saling berselisih atau bertengkar. Kemudian yang keempat, sumpah palsu. Itu ketika kalian bersumpah tapi palsu, itu membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kelima, memandang lawan jenis dengan syahwat. Itu kalian di bulan puasa loh, pacaran sore-sore sambil kebuburit. Nah itu juga kalau memandangnya dengan nafsu, dengan syahwat, membatalkan puasa. Ingat loh, jangan, hati-hati ya. Kalau bisa sedang puasa berhenti dulu pacaran ya. Lebih banyak baca Quran aja sama zikir sama Allah gitu ya. Nah diantaranya itu karena kalau melihat lawan jenis dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa ya. Kemudian yang ke-6 itu yang membatalkan pahala puasa itu mengeluarkan kata-kata cacian atau kata-kata kotor atau kata-kata keji. Itu membatalkan puasa. Mencaci orang lain gitu atau meni goreng gitu. Nah, itu juga ketika bertemu dengan orang di jalan, dia bicara gitu. Hal sepele tapi membatalkan pahala puasa gitu. Ya, itu hindari. Atau misalnya kalian suka, kadang-kadang kan laki-laki terutama sulit menghindarkan kalimat-kalimat yang ada kancing coploknya itu hindari. Hati-hati, jangan-jangan dengan kalimat seperti itu bisa membatalkan pahala puasa. Ingat ya. Nah, seperti itu diantaranya. Nah, kadang-kadang orang kan gimana nih saya tidak bisa puasa. Alasan seseorang karena tidak bisa puasa, misalnya karena sakit atau apa gitu. Kan ya ada beberapa orang yang tidak bisa puasa. Nah, bagaimana orang yang tidak biasa puasa itu? Pertama, orang yang sakit tidak usah berpuasa gitu ya. Sebelum dia sembuh. Terus yang kedua, yang tidak diwajibkan untuk puasa itu tapi misalnya orang yang sedang dalam perjalanan, ketika dia tidak kuat misalnya dalam perjalanan, dia boleh tidak puasa. Gitu. Yang ketiga, orang yang sedang haid atau nifas gitu, itu wajib tidak puasa gitu. Nah itu, tapi mereka tersebut, jadi ketika dia boleh tidak puasa, tapi mereka tersebut harus mengganti di hari lain setelah bukan bulan Ramadan. Ngerti gak? Jadi dia harus mengqada di bulan lain, di bulan selain bulan Ramadan. Nah, siapa yang seperti tadi? Misalnya ya, pertama orang sakit. Kalau orang sakit tersebut memiliki harapan untuk sembuh, ya nanti berarti dia harus mengqada di bulan lain setelah bulan Ramadan.
Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh misalnya dari Bandung ke Jogja, waduh tak kuat di perjalanannya yang sangat haus, dehidrasi dan sebagainya. Oke, maaf anak-anak, ada gangguan teknik ya. Kita lanjutkan. Masih ingat kan yang tadi apa? Yang membatalkan puasa? Ya udah. Terus nah sekarang golongan yang wajib qada puasa. Pertama orang sakit apabila dia sudah sembuh dari sakitnya. Terus yang kedua yang dalam perjalanan dia boleh tidak puasa tapi nanti harus mengganti di bulan lain. Terus yang ketiga, orang yang sedang haid atau nifas itu juga harus mengganti di bulan lain. Nah, berikutnya orang yang lupa niat puasa. Nah, pada malam hari dia tidak niat puasa, walaupun misalnya dari subuh, dari sahur sampai maghrib puasa, tapi tetap puasanya tidak dihitung karena tidak niat. Nah, itu ingat. Makanya harus niat itu upayakan setelah taraweh, sebelum pulang itu langsung niat. Niat itu dihafalkan dengan mulut dan diikuti diiktikadkannya dalam hati. Kemudian berikutnya orang yang sengaja melakukan yang membatalkan puasa. Orang yang sengaja tadi kan yang membatalkan puasa udah sama Ibu dijelaskan masih ingat, bahkan mungkin udah kalian catatnya. Kemudian yang ke-6 itu adalah orang yang mabuk. Jadi ketika sedang puasa, kemudian dia mabuk. Mabuk bukan berarti mabuk kendaraan, tapi mabuk gitu ya karena hal lain misalnya itu membatalkan puasa. Kemudian yang 7 orang yang sangat lapar dan dahaga. Jadi ketika dia sedang puasa, kemudian dia lapar dan sangat haus, kalau tidak misalnya dilanjutkan puasanya bahkan pingsan, itu dia wajib mengganti. Jadi dia buka, kemudian wajib mengganti di hari lain puasanya. Nah ada yang seseorang yang wajib mengqadha puasa, juga ada yang bisa mengganti dengan fidyah. Bagaimana orang yang bisa mengqadha dan bagaimana orang yang bisa memfidyah? Kalau yang mengqadha tadi udah Ibu sebutkan satu persatu. Sekarang bagaimana ada orang yang juga harus qadha juga harus fidyah gitu ya. Nah, misalnya gini. Seorang orang yang sudah tua banget, udah pikun, dia sudah lupa. Kadang dia niat puasa, tapi kadang-kadang dia makan. Nah itu tidak usah dia mengqadhanya, tapi boleh hanya mengganti dengan fidyah. Gitu. Jadi kalau fidyah itu memberi makan fakir miskin dengan 1 liter atau 1 kilo beras per hari. Satu hari itu 1 liter beras. 1 kilo ya, 1 kilo beras per hari. Itu fidyah. Ya. Sementara kalau yang mengqadha ya cukup mengganti dengan puasanya aja tanpa harus membayar. Kemudian yang fidyah itu selain nenek-nenek dan atau kakek-kakek yang tidak kuat, terus misalnya orang yang sakit masih muda tapi sakitnya itu terus-menerus sehingga tidak kemungkinan tidak akan sembuh. Walaupun masih muda ya udah fidyah aja gitu ya. Misalnya sakitnya tuh parah, kalau dipakai puasa itu sakitnya semakin parah. Yaitu fidyah saja gitu ya. Kemudian, nah sekarang banyak mungkin dari kalian banyak yang puasa itu punya utang tahun yang lalu loh. Puasanya tahun yang lalu, udah kelewat lagi puasa sekarang. Bagaimana? Nah itu dia wajib double. Dia wajib puasa, dia wajib fidyah. Jadi ingat, ketika kalian punya utang puasa, 1 tahun kemudian itu belum dibayar puasanya, nah kalian harus double bayarnya. Ya membayar dengan puasa, yang membayar dengan membayar fidyah 1 kilo per hari. Nah itu ya. Terus yang ketiga, yang fidyah itu ada ini, orang yang hamil atau menyusui. Nah, dia ada 2 alternatifnya. Kalau dia hamilnya tersebut misalnya karena dirinya tidak kuat, dianya kalau hamil itu sudah tidak kuat, jadi fisiknya lemah. Nah itu dia hanya wajib membayar fidyahnya saja. Gitu.
Tapi kalau dia itu kuat puasa walaupun sedang hamil, tapi takut anaknya masalah. Jadi takut karena anak yang dihamilkannya atau anak yang disusuinya yang bermasalah karena dibawa puasa. Nah itu double, wajib qada juga, wajib fidyah juga gitu. Mengerti? Nah itu yang fidyah ya diantaranya itu. Jadi orang yang hamil atau menyusui apabila untuk dirinya sendiri, misalnya yang sakit itu dirinya, nah dia hanya fidyah saja. Tapi kalau karena untuk anaknya yang dikandung atau anak yang disusuinya itu double, harus qada sama fidyah gitu. Dia tidak puasa misalnya gitu. Di antaranya itu. Terus yang baik fidyah itu orang yang tadi tidak punya harapan untuk subuh atau udah pingkun lah, udah lupa ya. Terus orang yang punya utang puasa belum dibayar, keburu meninggal. Nah, orang punya utang puasa belum dibayar, keburu meninggal, itu juga dibayar dengan fidyah. Ngerti ya? Nah, itu diantara yang wajib. Nah, ada juga yang batal puasa. Karena batal puasanya itu misalnya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari loh. Nah, itu dosa kan, itunya dia wajib membayar kiparat. Wajib bayar kiparatnya ada alternatifnya. Pertama, memerdekakan budak. Kalau sekarang karena tidak ada memerdekakan budak, mungkin harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Makanya harus hindari. Kemudian berikutnya kalau tidak sanggup puasa berturut-turut, lah lagi puasa yang 1 bulan puasa juga melakukan hubungan di siang hari gitu karena tidak kuat misalnya. Nah, apalagi 2 bulan berturut-turut misalnya, dia boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang tadi dengan ketentuan yang tadi. Nah, itu diantaranya ya. Diantaranya. Hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa sudah. Terus apalagi tadi ya sekarang tinggal kiparat sudah ya, kiparat yang batal puasa di bulan Ramadan karena melakukan ini. Nah, bagaimana kita misalnya untuk meningkatkan puasa yang bagus, yang baik, misalnya puasa itu yang sesuai dengan ketentuan. Puasa kan ada tiga tingkatan ya. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Sekarang mana puasa umum? Yang umum itu yang tadi hanya menahan haus, lapar dari sahur sampai maghrib. Itu puasa khusus. Puasa umum aja ya itu. Menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, menjaga tidak melakukan hubungan di siang hari. Itu puasa umum. Ngomongkeun osok, bohong ka kolot osok, bohong ka guru osok, ya itu masih puasa umum. Gitu. Itu puasa umum ya. Sementara yang lainnya jadi hanya menahan haus, menahan lapar sama menahan tidak melakukan hubungan seks. Kemudian yang kedua, ada puasa khusus. Nah, kalau puasa khusus mah yang tadi bisa menahan makan, menahan minum, menahan tidak melakukan hubungan di siang hari, terus juga tangan, kaki, mulut terhindar dari hal-hal yang dilarang gitu. Jadi mata digunakan untuk hal yang baik, misalnya telinga mata tidak digunakan untuk menonton video-video porno gitu ya. Lidah tidak digunakan untuk mencari kesalahan orang lain, untuk menggosip, itu untuk berbohong. Kemudian tangan dan kaki tidak digunakan untuk maksiat. Nah, itu udah khusus. Sementara kalau khususil khusus, ketika kategori yang tadi yang di umum, yang di khusus ditambah dengan dia itu selalu ingin melakukan amalan yang lebih baik lagi. Jadi kalau tadi makan lidah tidak menceritakan orang lain, tidak menceritakan hal buruk, tapi dia digunakan untuk hal-hal baik gitu.
Dia jadi tadi mencicing ngomongkan tapi henteu ngaji gitu. Tapi kalau khususil khusus mah dia lidahnya itu tidak menceritakan orang lain tapi digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk zikir misalnya gitu. Telinga tidak mendengarkan hal-hal yang buruk gitu kan. Kalau yang tadi yang khususnya, tapi kalau khususnya mah dia digunakan untuk mendengarkan ceramah agama misalnya. Nah itu seperti itu khusus. Jadi semuanya dilakukan itu bukan hanya diem saja, tidak melakukan, tapi dia melakukan hal-hal yang menuju kepada lebih baik, diantaranya itu ya. Ya, terus ingat selama bulan puasa itu sebaiknya kalian menjaga hal-hal yang tadi membatalkan puasa, juga menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bagaimana caranya? Tadi sudah Ibu jelaskan. Terus, nah, hal lain yang harus dilakukan, misalnya ini mah yang berkaitan dengan segi kedokterannya ya, kesehatannya. Bagaimana supaya kalian tetap bisa puasa, tapi kalian juga bisa sehat. Pertama, selain tadi makan makanan yang manis atau kurma, sebaiknya jangan makanan terbuat dari gula gitu. Karena begitu makan makanan dari gula atau itu biasanya lebih cepat haus siang harinya gitu. Kamu minum misalnya sahur minum air gula. Nah, itu biasanya akan lebih cepat haus. Atau kalau laki-laki biasanya misalnya kopi. Nah, itu kopi juga bisa lebih cepat mendatangkan haus. Atau teh yang pakai gula juga. Nah, itu sebaiknya hindari seperti itu. Itu untuk kesehatannya. Terus yang kedua, jangan memakan makanan yang banyak-banyak gorengannya. Kalau sedang puasa itu, yang gorengan, kalau maghrib itu ya dia lebih suka misalnya ya bala-bala atau gaun, nah itu hindari. Itu untuk menjaga supaya kalian sehat, bugar selama puasa. Kemudian yang ketiga itu yang terlalu pedas juga. Nah, terlalu pedas itu juga hindari. Itu juga bisa mendatangkan kalian tidak sehat puasanya. Nah, itu diantaranya. Terus sebaiknya memakan makanan yang mengandung banyak serat tinggi. Sehingga kalian bisa tahan lapar dari sahur sampai maghrib itu tahan lapar. Contoh misalnya gandum, ya nasi merah yang banyak seratnya itu, yang banyak serat. Kemudian biji-bijian, kacang-kacangan itu bisa banyak serat. Nah, itu menurut kesehatannya ya, itu mah tip aja bagaimana kalian bisa sehat gitu. Nah, iya. Ya, mungkin dari Ibu materi pada hari ini dicukupkan sekian dulu. Silahkan kalian setelah ini membaca tadarus di rumah masing-masing. Kalau bisa gabung dengan teman-teman juga silahkan. Lebih bagus saling koreksi bacaan kalian. Kemudian nanti kalian catat surat Al-Quran ayat berapa, dari ayat mana sampai mana. Nanti seminggu setelah kalian melakukan ini pesantren kilat, nanti dilaporkan ke sekolah hasilnya ya, baik hasil ceramahnya yang kalian ringkasannya ditulis, juga materi Al-Qur'annya. Kalau bisa ya ibadah lainnya, nah kalian itu sholatnya atau tarawehnya, tadarusnya juga. Nah itu. Mungkin sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.